Di antara alasan besar di mana para wanita-wanita Arab dulu memberikan anak-anaknya kepada orang-orang Badui adalah supaya totalitas mereka berbakti kepada suami mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in bihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد. Ikhwati rahimakumullah, pertemuan terakhir kita telah membahas tentang Hashim, ya. Juga telah membahas tentang Abdul Muttalib. Kemudian kejadian penggalian kembali sumur Zam-Zam dan juga penyerangan pasukan bergajah, ya, yang dipimpin oleh Abraha ke Ka'bah, ya. Selanjutnya kita membahas yang ketiga tentang Abdullah walidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Ummuhu, ibunya Fatimah binti Amr ibn A'idh ibn Imran ibn Makhzum ibn Yaqadhah ibn Murrah. Ibu dari Abdullah ini adalah bernama Fatimah, ya, bintu Amr bin A'idh bin Imran bin Makhzum bin Yaqadhah bin Murrah. Wa kan Abdullah ahsan aulad Abdul Muttalib. Dan Abdullah adalah anak Abdul Muttalib yang terbaik, yang paling tampan. Wa a'affuhum wa ahabbuhum ilaih. Anak Abdul Muttalib yang paling berwibawa dan juga yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib sendiri. Wa huwa az-zabih. Dan Abdullah inilah yang disebut az-zabih, yakni yang disembelih. Kejadiannya seperti apa Abdullah ini disembelih? Nanti kita cerita. وذلك أن عبد المطلب لما تم أبناؤه 10 وعرف أنهم يمنعونه أخبرهم بنذره فأطاعوه. Jadi Abdul Muttalib ketika punya anak lelaki 10 dan 10 ini benar dapat menjaganya, ya, Abdul Muttalib mengkhabarkan kepada anak-anaknya tentang nazar yang pernah dia nazarkan, yang pernah dia ucapkan, ya, bahwasanya kalau Allah berikan kepadanya 10 anak dan anak-anaknya ini menjadi orang-orang yang dapat menjaganya, maka ia akan sembelih salah satu anaknya. Nazarnya Abdul Muttalib demikian. Abdul Muttalib mengkhabarkan kepada anak-anaknya bahwasanya ayahmu ini pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang di antara kalian kalau Allah berikan kepadanya 10 anak. Dan anak-anaknya pun semuanya mentaati Abdul Muttalib, ya. Faqil innahu aqra' bainahum ayyuhum yunhar. Fatarat al-qur'ah ala Abdullah wa kana ahabba an-nasi ilayhi. Dan dikatakan Abdul Muttalib kemudian mengundi di antara anak-anaknya. Tapi undian tersebut jatuhnya kepada Abdullah. Nah, Abdullah ini adalah di antara anak-anak yang paling dicintainya, ya. Faqal, kemudian Abdul Muttalib pun berkata, Allahumma huwa au mi'atun minal ibil. Kemudian dia mengundi lagi, ya Allah, aku sembelih Abdul Muttalib, aku sembelih anakku Abdullah ini, atau aku sembelih 100 ekor onta sebagai gantinya. 100 ekor unta sebagai gantinya, ya. Thumma aqra' bainahu wa bainal ibil.
diundilah oleh Abdul Muttalib antara Abdullah dengan 100 onta ini. Ya. Fataratil qur'ah 'ala al-mi'ah min al-ibil. Kemudian undian tersebut ternyata jatuhnya kepada 100 ekor unta. Ya. Walhasil disembelihlah 100 ekor unta tersebut dan dia tidak menyembelih anaknya. Ditebusnya demikian. Ya. Waqil, dan dikatakan innahu kutiba asma'uhum fil kidah wa a'tahum qiyam habal fadaraba al-kidah fakharaja al-qadah ala Abdullah fa'akhadahu Abdul Muttalib wa akhadha ash-shafrah thumma aqbal bihi ila al-Ka'bah liyadhbaha famana'athu Quraisy wa la siyama akhwaluhu min Bani Makhzum wa akhuhu Abu Talib. Dan diceritakan juga konon Abdul Muttalib ini mengundi di antara anak-anaknya, okay? Dengan satu sifat undian, seperti kalau kita mungkin arisan gitu yang dikocokkan atau gimana, bagaimanapun itu bentuknya, okay? Diundi demikian. Dan ternyata yang keluar adalah Abdullah ini, nama Abdullah. Akhirnya dia pun siap untuk memenuhi nazarnya. Dia mengambil pisau dan membawa Abdullah menuju Ka'bah. Dia siap menyembelih anaknya tersebut, Abdullah. Ya. Namun orang-orang Quraisy melarangnya. Orang-orang Quraisy melarangnya. Terutama para paman-pamannya dari golongan Bani Makhzum. Dan juga saudaranya yaitu Abu Talib. Ya, melarangnya untuk melakukan hal tersebut. Maka Abdul Muttalib pun berkata, "Fa kaifa asna' bi nadhri?" Terus gimana dong nazarku? Nazar yang telah aku ucapkan. Ya, di mana aku bersumpah kalau Allah berikan kepadaku 10 anak, aku akan sembelih salah satunya. Fa kaifa bi nadhri? Fa asharu alaihi an ya'ti 'arrafah fayastamirha fa ataha. Fa amarat an yadrib al-kidah 'ala Abdullah wa 'ala 10 min al-ibil. فإن خرجت على عبد الله يزيد 10 من الإبل حتى يرضى ربه فإن خرجت على الإبل نهرها فرجع وأقرع بين عبد الله وبين 10 من الإبل. Akhirnya para orang-orang Quraisy dan paman-pamannya tersebut termasuk saudaranya Abu Talib menyarankan dia, yakni menyarankan Abdul Muttalib untuk pergi kepada seorang Arrafah, yakni Arrafah ini diantara cenayang-cenayang mereka lah. Orang-orang pintar yang ada di antara mereka. Ya. Untuk mendiskusikan hal ini. Bagaimana menembus nazar yang telah kau ucapkan. Nah kemudian Arrafah tersebut menyarankan agar ia mengundi lagi antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Apabila keluar nama Abdullah, maka dia harus menambahkan 10 ekor onta lagi. Terus demikian sampai Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Ya. Jadi dikocok. Kocok, kalau keluar Abdullah berarti potong 10 onta. Kocok lagi terus sampai yang keluar bukan Abdullah. Keluar lagi Abdullah, 10 onta lagi potong. Keluar lagi Abdullah, 10 onta lagi potong. Terus demikian sampai Abdullah keluar ketika onta tersebut telah berjumlah 100. Ya. Faraja wa aqra baina Abdullah wa baina 10 min al-ibil. Akhirnya ia mengundi antara Abdullah dengan 10 ekor onta. Ya. Yani onta nih, sahamnya ada 10. Abdullah cuma 1. Tapi qadarullah yang nongol Abdullah lagi, Abdullah lagi, Abdullah lagi. Yang 10 ini enggak nongol. Terus demikian sampai 100 ekor onta. Karena setiap kali Abdullah muncul, dia mesti menebusnya dengan 10 ekor. Abdullah lagi terus sampai Allah ridho. Yani sampai Allah mengeluarkan ternyata dari undian tersebut yang muncul onta. Nah, 100 ekor onta. Ya. Falam yazal yazid min al-ibil 10. Terus Abdul Muttalib menambahkan dari onta-onta tersebut 10 demi 10. Wala taqa al-qur'ah illa alaih ila an balagatil iblil mi'ah. Dan tetap saja undian tersebut tidaklah mengeluarkan kecuali nama Abdullah lagi sampai total onta tersebut yang mesti disembelih olehnya 100 ekor.
Fawaqa'atil qur'ah 'alaiha. Mulailah akhirnya muncul hasil undian tersebut tidak lagi atas nama Abdullah. Fanaharat thumma turikat. Akhirnya nuhirat thumma turikat. Akhirnya 100 onta tersebut disembelihlah di Ka'bah, kemudian ditinggalkan. La yarid anha insan wala sabu'. Enggak ada yang boleh colek hewan korban tersebut, tidak manusia, tidak juga hewan buas. Wa kanat ad-diyyah fi Quraisy wa fil Arab 10 min al-ibil. Dulu diat tebusan gitu, tebusan nyawa di Quraisy dulu, nih, itu 10 ekor onta dulunya nih, sebelum masa Islam. Tapi jarat ba'da hadhil waq'ah, setelah kejadiannya Abdullah ini yang akhirnya nggak disembelih dan ditebus dengan 100 ekor onta, berubahlah kebiasaan yang berjalan di Quraisy, tebusan untuk jiwa jadi 100 ekor unta. Wa aqarrahal Islam, dan tebusan sejumlah itu dibenarkan oleh Islam. Diat ini seseorang membunuh, nah kalau dia nggak dihukum ya berarti mesti bayar diat. Berapa? 100 ekor unta. Waruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia bersabda, ana ibnu Zabihain, yakni Ismail wa abahu Abdullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah anak dari 2 orang yang disembelih. Aku adalah keturunan dari 2 orang yang disembelih, yakni Ismail alaihi salam yang enggak jadi disembelih, dan Abdullah ayahnya yang enggak jadi disembelih. Ana ibnu Zabihain. Aku adalah anak dari 2 orang yang disembelih. Ya. Tayyib, riwayat tersebut ada di dalam riwayat Ibnu Hisham dan juga di Tarikh At-Tabari rahimahullah. Wa ikhtara Abdul Muttalib li waladihi Abdullah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Abdul Muttalib akhirnya memilihkan seorang wanita buat anaknya ini, buat Abdullah. Yang dipilihkan adalah seorang wanita bernama Aminah. Bernama Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Dari Bani Kilab. Ya, Bani Zuhrah, Bani Kilab. Wahiyya yawma'idh tu'ad afdal imra'atin fi Quraisyin nasaban wa mawdi'an. Pada masanya, pada eranya, Aminah termasuk wanita Quraisy yang paling mulia, ya, paling mulia nasabnya dan paling mulia posisinya di antara masyarakat. Ya, dia punya strata sosial yang sangat mulia. Wa abuha sayyid Bani Zuhrah nasaban wa syarafan. Bapaknya Aminah ini, yakni Wahab ibnu Abdi Manaf, adalah pembesarnya Bani Zuhrah, baik dari sisi nasab ataupun dari kehormatannya. Ya, fazawwajahu biha. Akhirnya Abdul Muttalib dan Abdul Manaf ini menikahkan anak dan putrinya, ya, menikahkan Abdullah dengan Aminah. Fabana biha Abdullah fi Makkah. Abdullah pun menjadikan pernikahan mereka di Makkah. Wa ba'da qalil arsalahu Abdul Muttalib ila Madinah. Nah, setelah pernikahan yang enggak lama, Abdul Muttalib memerintahkan Abdullah untuk berangkat ke Madinah. Yamtaru lahum tamron, untuk mengambil hasil korma, panen korma di Madinah. Ini kan kemarin diceritakan di mana Abdul Muttalib dari sisi ibunya adalah dari penduduk Ansar, dari orang-orang Madinah. Jadi punya jatah kebun di sana. Okay? Nah, berangkat deh Abdul Muttalib nyuruh Abdullah, berangkat deh ke sana. Temuin kakek-kakekmu dan paman-pamanmu dari jalur ibuku, begitu. Sekaligus ambil hasil panen korma di sana. Yamtar ya, ini ngambil hasil panen kurma di Madinah. Disuruh begitu, berangkatlah Abdullah menuju Madinah. Ya, perintah ayahnya Abdul Muttalib. Ya. Famata biha, sampai Madinah sakit dan meninggal di sana Abdullah. Wakil kan dikatakan bal kharaja tajiran ila Syam. Ada riwayat lain yang mengatakan Abdullah itu berangkat menuju Syam dalam rangka berdagang. Fa'aqbala fi 'iyar Quraisy. Fanazala bil Madinah wa huwa marid. Pulang dari atau di dalam perjalanannya dia membawa
rombongan dagang kaum Quraisy, dia mampir ke kota Madinah dalam kondisi sudah sakit. Fatawaffa biha. Akhirnya Abdullah wafat di Madinah. Wa dufina fi dar an-Nabighah al-Ja'di. Dan dikuburlah Abdullah di sana, di rumahnya Nabighah al-Ja'di. Walahu idzat 25 sana. Dan meninggal pada saat itu Abdullah usianya 25 tahun. Wa kanat wafatuhu qabla ayyulada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kematian Abdullah ini sebelum dilahirkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi yaqulu aktsarul mu'arrikhin. Pendapat demikian condongnya para ahli tarikh, ahli sejarah. Wakil, tapi ada juga pendapat yang mengatakan cenah, tuh pakai cenah. Bal tawaffa ba'da maulidihi bi syahrain aw aktsar. Enggak begitu katanya. Abdullah ini meninggal setelah dilahirkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangsa sebulan 2 bulanan setelah dilahirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walamma balagha na'yuhu ila Makkah rathathu Aminah bi arwa'il marathi. Ketika kabar kematiannya Abdullah tersebut sampai ke Madinah, Aminah pun akhirnya jandanya, istrinya, mengungkapkan rasa yang syair-syair duka, ya, syair-syair yang mengungkapkan duka. Ya. Dan ini baca sendiri nanti syairnya, anak nggak bisa menerjemahkannya. Wa jami' ma khalafahu Abdullah, dan pada saat Abdullah meninggal, harta peninggalannya itu Abdullah cuma 5 ajmal, ada 5 ekor unta. Wa qit'ah ghanam, dan sepotong kambing, yakni beberapa jumlah kambing. Wa jariyah habasyiyah, dan seorang budak wanita dari Afrika, dari Habasyiyah, ismuha Barakah, namanya Barakah. Wa kunyatuha Ummu Aiman, julukannya Barakah ini Ummu Aiman. Wa hiya hadinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barakah inilah nanti yang menjadi babysitter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadinah, babysitter. Al-maulud wa 40 aman qabla an-nubuwah. Demikian kisah Abdullah, ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masuk selanjutnya ke kisahnya Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam, terhitung dari kelahirannya sampai usianya 40 tahun, ya, sampai dapat wahyu 40 tahun, ya, di usia 40 tahun. Jadi demikian kalau pengen bikin peta sejarah sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk menguasainya dibikin kerangkanya itu dari usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. 0 sampai 40 apa aja yang terjadi. Ya, sampai 40 akhirnya dapat wahyu, tuh. Ya kan? Nah, kemudian 40 sampai 53 itu 13 tahun berdakwah di Mekah. Apa aja yang terjadi? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ini namanya tahun pertama bi'tsah, tahun pertama sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tahun pertama Hijriah, ya. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, terus selama di Mekah 13 tahun nih. Ya, apa aja yang terjadi? Setelah itu Nabi berusia 53 kan hijrah ke Madinah. Di Madinah 10 tahun kan, sampai wafat 63. Nah, di Madinah tahun pertama Hijriah apa yang terjadi? Tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun ke-10 Hijriah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memetakan hayatnya Rasul, demikian sallallahu alaihi wasallam dari usianya, ya. Al-Maulid 40 aman qabla nubuwah. Kelahiran Rasul dan kemudian 40 tahun sampai nubuwah, sampai ke kenabian. Wulida Sayyidul Mursalin bi sya'bi Bani Hashim bi Makkah fi sabihat yaum al-ithnain at-tasi' min syahr Rabi' al-awwal di awal 'am min hadithatil fil. Dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih, ya, di Sya'abnya, yakni di kampungnya Bani Hashim di Makkah, di pagi hari Senin, ya, hari Senin 9 Rabiul Awal, tahun pertama setelah kejadian Al-Fil, yakni di tahun yang sama, di tahun di mana di situ terjadi serangan pasukan bergajah, ya. Wali arba'in
sanah khalat min Malik Kisra Anushirwan ويوافق ذلك 20 أو 22 من شهر أبريل سنة 571 ميلادية حسب ما حققه العالم الكبير محمد سليمان المنصورفوري رحمه الله. Ya, kelahiran Nabi ini beda 40 tahun bedanya dengan kelahirannya Kisra Anushirwan, yakni salah seorang raja dari raja-raja Persia. Ya. Nah, kalau mau dihitung dengan tanggal Masehi, kira-kira tepatnya adalah itu 22, tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Demikian sebagaimana ditahqiq oleh sang ahli sejarah Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri rahimahullah. Ya. Jadi demikian hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bilang 9 Rabiul Awal, ada yang bilang 12 Rabiul Awal. Jadi yang disepakati bahwasanya adalah tidak ada kesepakatan para ahli sejarah tentang hari lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Yang ada malah justru 12 Rabiul Awal sebagaimana yang kita ketahui ini. Umumnya malah ahli sejarah lebih condong menyebutkan 12 nih hari meninggalnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih condongnya ke situ malah. Ya, tidak ada kesepakatan hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masing-masing peneliti menyampaikan apa hasil penelitiannya masing-masing. Tapi apakah ada kalimat ittifaq, ada kalimat kesepakatan? Tidak. Ya, masih berbeda-beda. Betul disepakati bulan Rabiul Awal, betul. Betul disepakati tahun gajah, betul. Tapi Rabiul Awal terus disepakati juga hari Senin, betul, itu disepakati. Tapi Seninnya ini Senin berapa nih? Tanggal 9, tanggal 9 atau tanggal 12? Nah, ini enggak ada kesepakatan. Ya. Wa rawa Ibnu Sa'ad anna umma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat lamma waladtuhu kharaja min farji nurun adaa'at lahu qusur asy-Syam. Wa rawa Ahmad wa Darimi wa ghairuhuma qariban min dzalik. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad rahimahullah. Okay? Dan juga riwayat semakna diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi dan lain-lain. Di mana uminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Aminah bintu Abdul Wahab nih, ketika melahirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dia bermimpi. Dia bermimpi muncul cahaya yang begitu kuat, munculnya dari mana? Dari bawah perutku. Muncul dari bawah perutku, dari kemaluanku, cahaya yang begitu terang menerangi qusur Syam, menerangi istana-istana yang ada di negeri Syam. Dia mimpi demikian. Aminah, ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qad rawa anna irhasat bil bi'tsah waqa'at 'inda al-milad. Fasaqat dan banyak juga waqad ruwiya anna irhasat bil bi'tsah waqa'at 'inda al-milad. Banyak diriwayatkan juga kabar-kabar tentang terjadinya irhasat. Irhasat yakni fenomenon. Oke? Fenomena-fenomena yang terjadi nih ketika kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antaranya nih saqatat arba'asyarah syurfah min iwan Kisra. Di Kisra, di Persia, mereka punya istana besar dan ada ruangan besarnya gitu, aula. Oke, ada aula. Dan kemudian ada bangunan-bangunan intinya yang menjadi lambangnya begitu. Itu roboh sejumlah 14 buah tuh roboh di hari yang sama Rasul meninggal sallallahu alaihi wasallam. Wa khamadatin nar allati ya'buduha al-majus. Dan di Persia ini ada api yang hidup terus, yang nggak boleh mati karena mereka nyembah api kan. Nanti kuncen. Oke? Mereka yang emang menjadikan ibadahnya untuk ngejaga api tersebut jangan sampai mati. Ini Tuhannya nih yang disembah, nggak boleh mati. Ada api suci di Persia nih yang udah hidup berabad-abad nih, api nggak pernah mati. Tapi di hari Rasul meninggal sallallahu alaihi wasallam api itu mati. Ya? Wanhadamatil kanais haula Buhairah Sawah ba'da an ghadat. Dan kemudian banyak gereja-gereja di daerah Buhairah
yang udah diperkuat, udah direnovasi, diperkuat bangunannya, ternyata pada roboh juga gereja tersebut. Rawa dzalika At-Tabari wal Baihaqi wa ghairuhuma. Riwayat-riwayat demikian banyak diriwayatkan Imam Tabari, Imam Baihaqi dan lain-lain. Wa laysa lahu isnad tsabit. Tapi riwayat-riwayat demikian terus terang enggak ada sanad yang sahih, enggak ada sanad yang kuat yang mengkhabarkannya, ya. Wa lam yashhad lahu tarikh tilkal umam ma'a quwwat dawa'i at-tasjil. Dan kemudian sejarah-sejarah yang berjalan pada umat tersebut pun tidak merekam adanya kejadian tersebut. Ini sejarah-sejarah dari kaum Persia nggak ada menyebutkan cerita ada 14 roboh dari bangunannya dan nggak ada ini. Padahal mereka udah di level yang kalau mereka mau menuliskan sejarah udah bisa, gitu. Nggak ada bukti lain. Di antaranya juga yang sahih itu di kisahnya ketika para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap pembesar Romawi, menghadap pembesar Romawi di Syam, okay? Di mana pembesar Romawi tersebut mengetahui telah lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari munculnya bintang. Bintang ini dibilang bintang Raja Sunat, Malik Khitan. Nah itu sahih. Itu sahih. Ada bintang yang muncul sejak lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga di antara fenomena alam di mana para jinnya keder dan mereka komplain satu sama lain. Oke? Kok susah amat ya sekarang mau nyolong kabar langit tuh, mereka komplain. Para jin, oke? Lagi majelis cerita, susah ya sekarang mau syugul begitu. Susah mau kerja sekarang ya. Biasa kerja mereka tumpuk-tumpukan untuk mencuri kabar-kabar langit. Dapat kabar langit mereka wahyukan kepada wali-walinya, dukun-dukun dan penyihir-penyihir dicampur dengan 100 bahkan 1000 kedustaan. Kalaupun ada kandungan kebenarannya, tapi dicampur dengan 100 dan 1000 kedustaan. Biasanya kerjanya begitu kan. Dulu tuh nyolong kabar langit gampang gitu. Sekarang kok nih jin pada curhat satu sama lain jin. Kok kenapa? Tidaklah kita mencuri kabar langit kecuali kita menemukan adanya bola api yang menimpa kita. Ini bintang jatuh. Shihaban rasada. Itu fungsinya nyambit setan yang tumpuk-tumpukan mau nyolong kabar langit. Alhamdulillah jadi bintang jatuh bukan make your wish. Nah, bukan. Ya, kok sekarang susah amat ya? Kayaknya dijaga lebih ketat langit dulu nggak segininya dijaga. Coba cari tahu, cari kabar ada apa. Akhirnya mereka berkeliling ke penjuru negeri mencari kabar apa yang terjadi. Kok bisa nih langit sekarang dijaga, penjagaannya diperketat. Mereka dapat kabar ternyata telah lahir Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sulit mereka sekarang. Mau nyolong kabar langit, diperketat penjagaan langit setelah wafatnya Rasulullah, setelah ketika lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahih juga, betul. Di antara fenomena-fenomena yang sahih gitu, ya. Walamma waladathu ummuhu arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib tubashiruhu bihafidihi. Fajah mustabshiran wa dakhala bihil Ka'bah wa da'a Allah wa syakara lah. Nah, dan ketika Aminah melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dibawalah Muhammad, diperintahkan oleh Aminah, dibawalah Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam kepada kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Bahwasanya cucumu telah lahir. Okay? Abdul Muttalib ini mendapat kabar gembira demikian rupa, dibawalah akhirnya Muhammad ke Ka'bah oleh Abdul Muttalib, dan kemudian di situ Abdul Muttalib berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala wasammah, dan dinamailah oleh Abdul Muttalib, dinamai Muhammad, wakhtara lahu ism. Pada saat itu Abdul Muttalib lah yang memilih nama, dinamailah Muhammad. Oke? Yang terpuji, yang tersanjung, yang mulia, yang dimuliakan, Muhammad. Wa hadzal ism lam yakun ma'rufan fil Arab. Nah, nama Muhammad ini enggak common di bangsa Arab. Enggak common di bangsa Arab. Oke? Enggak umum penggunaan nama Muhammad ini di bangsa Arab pada saat itu. Wa khatanahu yawma sabihi kama kana al-Arab yaf'alu, dan kemudian dikhitanlah oleh Abdul Muttalib cucunya ini yakni Muhammad di hari ke-7 sebagaimana tradisi yang berjalan di bangsa
Arab. Ya, di sini kita melihat masih keimanan yang ada pada kaum Quraisy, terutama pada Abdul Muthalib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepadanya, bersyukur kepadanya, bernazar kepadanya, dan lain-lain itu masih ada. Oke, sebagaimana kita tegaskan tauhid rububiyah itu masih ada di antara kaum musyrikin. Ya. Namun tidaklah mereka meninggalkan sesembahan-sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disembah oleh kaumnya. Nah ini akhirnya dengan itu terhitunglah mereka syirik, kalaupun masih ada keyakinan mereka, keimanan mereka, kadar keimanan mereka tentang Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa awal man arda'athu minal maradi wa dhalik ba'da ummihi bi usbu' Thuwaibah maulah Abi Lahab bilaban ibnin laha yuqalu lahu Masruh. Tuh, wanita pertama yang menyusui Nabiullah Muhammad SAW setelah uminya, setelah Aminah. Okay? Seminggu kemudian Rasul SAW disusui oleh seorang wanita yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah ini maulanya Abu Lahab. Ya, maulanya Abu Lahab. Thuwaibah punya anak lelaki juga, jadi produktif susunya. Anak lelakinya ini namanya Masruh. Jadi produktif susunya. Pada saat itu dibelilah Rasul SAW susunya. Jadilah Masruh Radi', saudara sesusuan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanat qad arda'at qablahu Hamzah ibnu Abdul Muthalib. Thuwaibah ini juga dulunya sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Thuwaibah pernah juga menyusui Hamzah ibnu Abdul Muthalib, pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa arda'at ba'dahu Aba Salamah ibnu Abdul Asad al-Makhzumi. Thuwaibah juga setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyusui Aba Salamah ibnu Abdul Asad al-Makhzumi. Tuh. Jadi Hamzah ibnu Abdul Muthalib ini dia nyambung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu sisi dia paman ya, adik dari ayahnya. Satu sisi memang saudara sesusuannya. Ya. Fi Bani Sa'ad. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Bani Sa'ad. Ya, Bani Sa'ad. Bani Sa'ad adalah di antara kabilah-kabilah yang hidup di Baduy. Bahasa kita Baduy. Kabilah-kabilah yang nggak hidup di hadir, di kota. Okay? Tapi yang rada menjauh. Kabilah-kabilah yang hidup di yang lebih akrab mereka dengan alam. Okay? Kemudian kegiatannya banyak yang menggembala kambing, onta dan lain-lain. Yang biasa orang-orang kota nih menggunakan jasa mereka untuk menggembalakan atau untuk menyusui dan lain-lain. Ini budaya orang-orang kota. Tujuannya mereka memberikan anak-anak mereka ke orang-orang Baduy supaya apa? Dapat kemurnian bahasa. Oke? Kemudian dapat lagi ketangkasan fisik. Jadi anak-anak kota ini katanya kalau mau naik kuda mesti pakai tangganya gitu. Ada yang diinjak dulu sebelum dia naik kuda atau onta. Tapi kalau anak-anak yang di Baduy ini, dia mau naik kuda atau onta dia tinggal lompat. Tuh, ketangkasan fisik itu ada di Baduy. Gitu. Kemudian udara yang lebih sejuk dan lain-lain. Dan juga pernah kita sampaikan di antara yang disampaikan Masyaikh, di antara alasan besar di mana para wanita-wanita Arab dulu memberikan anak-anaknya kepada orang-orang Baduy adalah supaya totalitas mereka berbakti kepada suami mereka. Lihat. Kadang suami kalau ngelihat istrinya, capek dan ngasuh babynya, dia mau nih pada istrinya, dia menghendaki sesuatu pada istrinya. Dia cancel tuh, aduh kesian. Gitu. Dan suami ini malu, Arab malu untuk minta tuh untuk menegaskan hal tersebut nggak enak. Ya? Akhirnya mereka menyerahkan anak-anaknya ini kepada orang-orang Baduy untuk mendapat susu dan pendidikan mereka. Di antara tujuannya adalah agar totalitas mereka berbakti dan melayani suaminya. Demikian ya mindset yang berjalan di bangsa Arab. Karena til'adah indal hadirin, kebiasaan orang kota tuh, kalau hadirin dibilang hadirin tuh maksudnya orang kota ya.
Kebiasaan orang kota di Arab, ayal tamisu al maradi li auladihim ibtiadan lahum an amrad al hawadir. Mereka biasa mencari ibu-ibu susuan untuk anak-anak mereka, ya, supaya menjauhkan anak-anaknya dari virus-virus atau penyakit-penyakit yang ada di orang-orang kota, katanya begitu, ya, supaya daya tahan tubuhnya lebih baik, maksudnya begitu. Walitaqwa ajsamuhum, dan juga tujuannya agar fisik mereka lebih kuat. Watashtad asabuhum, tuh, dan otot-otot mereka lebih kuat. Maksudnya lebih tangkas, ya. Wa yattaqinu al-lisan al-arabi fi mahdihim, dan supaya juga mereka mendapatkan lidah bahasa Arab murni dari sejak bayinya. Oke? Kenapa? Karena orang-orang kota bagaimanapun bahasa Arabnya udah banyak bertemu dengan orang-orang luar, seringkali terganggu kemurniannya, berbeda dengan orang-orang yang hidup di Baduy, ya, bahasanya akan lebih murni. Faltabasa Abdul Muttalib li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maradi'. Akhirnya Abdul Muttalib mencarikan ibu susuan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wastarda lahu imra'atan min Bani Sa'ad ibnu Bakar. Akhirnya yang diberikan wanita yang menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang wanita dari Bani Sa'ad ibnu Bakar. Wahia, nama wanita tersebut Halimah binti Abi Zu'aib Abdullah ibnu al-Harith. Ini yang dikenal dengan nama Halimah as-Sa'diyah. Wa zawjuha, dan suaminya Halimah nih namanya Al-Harith ibnu Abdul Uzza. Harith ibnu Abdul Uzza yang dijuluki Abu Kabsyah min nafsil kabilah. Dia dari kabilah yang sama, dari kabilah Sa'ad ibnu Bakar. Wa ikhwatuhu huna min ar-radha'ah, dan saudara-saudara Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya dapat sesusuan yang sama, di antaranya adalah Abdullah ibn al-Harith, kemudian Unaisah bintul Harith, kemudian Hudzafah atau Judzamah bintul Harith. Nah, ini 3 orang, anak 1 orang. Jadi saudara sesusuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena anaknya Halimah as-Sa'diyah, anaknya Harith. Zin. Wa kanat tahdun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Halimah ini yang mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib ibn ammi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga Halimah inilah yang mengasuh Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ammuha Hamzah, dan juga pamannya Rasul yaitu Hamzah ibnu Abdul Muttalib mustardi'an fi Bani Sa'ad ibnu Bakar. Juga dia mendapatkan susuan dari kabilah tersebut, dari kabilah Sa'ad ibnu Bakar juga. Fa arda'at ummuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa arda'at ummuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa inda ummihi Halimah. Nah, ibunya nih, ibu sesusuannya Hamzah, suatu hari menyusui Rasul juga sallallahu alaihi wasallam karena masih satu kampung dengan Halimah. Ya. Fakana Hamzah, maka dari situ Hamzah radhi' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saudara sesusuan Rasul sallallahu alaihi wasallam min jihatain, dari 2 jalur. Min jihah Thuwaibah, dari jalurnya Thuwaibah tadi yang kita sebutkan di awal, wa min jihah As-Sa'diyah, dan juga dari jihah kabilah Sa'diyah ini, ya, masih keluarganya Halimah Sa'diyah, ya. Wara'at Halimah min barakatihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Halimah Sa'diyah ini banyak melihat keberkahan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma qadat minhul ajab, keberkahan yang membuat takjub luar biasa yang dibawakan oleh keberadaan Rasul bersamanya sallallahu alaihi wasallam. Linatrukaha turwa dzalika mufassalan. Kita akan sebutkan kelebihan-kelebihan dan keberkahan-keberkahan apa saja yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan riwayatnya kita akan sebutkan hal tersebut. Ya, yakni di pertemuan yang akan datang. Tayyib, materinya kita cukupkan sekian. Persiapkan pertanyaannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita dirikan sholat isya. Kemudian kita lihat pertanyaan yang masuk. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.